Gue bilang ya nggak apa-apa sih, cuman memang ada caranya, gue gituin kan. Ya udah deh, lu cabut deh ke tenda deh, siap-siap buat summit nih. Ya, Itu gue langsung buru-buru ngambil air ya. Niat gue nih gue mau siram, jadi gue mau gali dulu gitu kan, pinggirannya tuh. Setelah gue uruk tuh langsung gue siram. Niat gue kayak gitu. Itu pas gue ngambil air, hitungan detik gue balik lagi udah jadi belatung. Serius itu bang? Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bay Bapela yang pastinya masih di channel yang sama. Channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita tentang seputar pendakian. Oke, di video gue kali ini lagi-lagi gue nggak cerita sendiri tapi ditemenin sama salah satu admin di trip pendakian gue. Nah kebetulan emang dia lagi main ya ke sini, makanya gue ajak nih dia buat podcast temenin gue. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita sapa temen gue yang ada di samping ini. Halo Kak Winda. Halo Bang Obay. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah jadi ini salah satu admin gue nih ya teman-teman ya. Admin di pendakian. Kebetulan kan emang gue buka pendakian juga ya, trip ya. Jadi ini admin gue namanya Kak Winda. Asal dari mana Kak tinggal? Aku dari Cilengsi. Oh Cilengsi Bogor berarti ya? Iya. Oke siap. Nah jadi gini Kak Winda, gue ada sedikit cerita ya pengalaman waktu pendakian gue ke Gunung Merbabu. Iya. Makanya gue di sini kalau cerita sendiri kayaknya kurang asik banget ya. Makanya gue minta temenin sama lo. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa dong. Oke siap. Kira-kira abang tuh ngalamin kejadian apa tuh bang? Nah jadi gini kayak di pendakian gue itu gue berangkat waktu itu di tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. Tunggu sebentar, itu ke gunung mana tuh? Itu Merbabu. Merbabu gue via Swanting waktu itu jalurnya. Nah jadi gue berangkat di tahun 2022 itu kebetulan emang gue buka trip. Oh gitu. Jadi peserta yang gue bawa itu sekitar kurang lebih 20 orang lah ya waktu di acara itu. Nah di situ gue ngalamin kejadian ya bisa dibilang ada beberapa peserta gue di situ ngalamin kejadian kesurupan nih Kak. Nah itu posisinya pas mau maghrib nih. Itu jadi pas satu orang kena, nah tiba-tiba nyambung nih semua nih, hampir ada sekitar 3 atau 4 orang gitu yang kesurupan. Nah di situ maksudnya kesurupan massal. Oke, buat teman-teman mungkin itu sedikit kisi-kisi dari gue ya sebelum kita lanjut ke ceritanya. Jadi gue mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel gue. Dan yang baru bergabung di channel gue bisa kalian subscribe dulu yang ada di bawah sini. Oke, Kak Winda, kita lanjut ceritanya. Ini kalau gue boleh tahu nih di sini kita ada apa nih? Air mineral Gaza Water nih ya. Iya bang. Ini produk ini kebetulan emang dari lo juga ya, bawa ya. Bisa lo ceritain sedikit nggak Kak? Iya, jadi halo sekalian juga ya, aku mau perkenalkan produk ini, air mineral dari Gaza Water bang ya. Oke siap. Nah untuk Gaza Water sendiri ini ada panjangannya loh bang. Oke ya. Iya. Apa tuh Kak? Gaza Water, G-nya itu gerakan, A-nya itu amal, Z-nya itu ZA-nya itu zakat, waternya itu wajib tersampaikan. Oh gitu. Berarti gerakan amal jariah wajib tersampaikan. Iya, oke gitu ya. Kebetulan di sini juga mungkin kita berdonasi juga kayaknya di sini ya. Iya bang. Jadi dari gini. Kata nama Gaza ini ya. Iya betul. Oke. Ya jadi dari hasil penjualan ini didonasikan ke saudara kita yang ada di Gaza gitu bang. Oke. Sebagiannya. Siap. Berarti semoga berkah lah ya. Amin. Usahanya ya. Nah itu ya, jadi Kak Winda ini juga selain dia admin dari trip pendakian, dia juga emang punya produk nih ya, air mineral ini nih
Gaza Water yang emang hasil dari penjualan ini mungkin bisa didonasikan juga ke Gaza ini ya. Iya, ke saudara-saudara kita. Iya, betul. Oke, siap. Nah, buat info pemesanan sendiri nih Kak, ini kira-kira udah tersebar di mana aja nih? Untuk apa sih penjualannya ya? Kita udah banyak juga sih Bang, alhamdulillah gitu ya. Oke. Bisa sudah keluar sekitar 1.000 kurang lebih. Oh, 1.000 apa nih? 1.000 krat. Oh, 1.000 krat. Oke, siap. Nah, jadi buat teman-teman yang emang mau pesan ataupun order air Gaza ini, nanti linknya gue taruh di bawah ya, di deskripsi. Oke, langsung aja Kak ya, kita lanjut ke cerita gue nih, yang tadi sempat kita tunda dulu sebentar ya. Jadi waktu di pendakian gue itu, gue di tahun 2022, itu kebetulan emang gue bawa trip. Dari salah satu peserta gua, ada salah satu peserta ya, cewek itu emang dia gampang banget kena tuh, kesurupan. Nah jadi pas waktu gua berangkat dari Bekasi ke Merbabu tuh, itu kebetulan gua sampai base camp itu jam, ya kurang lebih jam 6 lah ya pagi ya. Jam 6 pagi gua sampai, nah di situ kebetulan emang udah ada yang aneh tuh. Apa tuh Bang? Jadi dari salah satu peserta gue ya, itu sempat ada yang negor gue. Dia bilang, Bang, lu mau kemana? Dia bilang gitu kan. Sementara itu posisi gue lagi ada di toilet. Tapi dia ketemu gue itu persis di depan base camp tuh. Gitu. Nah itu akhirnya gue bilang, lah, lu apaan sih? Perasaan gue baru dari toilet gitu kan ya. Dia sempat nanya kan kayak gitu. Udah lah, akhirnya pikir gue juga, udah gak terlalu masalah nih kan. Gue lanjut nih. Nah jadi gue mulai trek pendakian itu jam 8 pagi tuh Kak. Pas selesai prepare, gue mulai trek pendakian. Nah di situ emang ada akses ojek ya. Jadi semua peserta itu ya gue wajibin naik ojek nih, karena buat mempersingkat waktu juga kan. Takutnya kalau emang gak naik ojek gue kelamaan. Ya udah akhirnya karena emang akses ojek itu juga ke pintu rimba ini lumayan kan. Ternyata di situ ojek pun ngantri. Akhirnya ya udah gue tetap kena antrian juga tuh. Lama tuh Bang di situ? Lumayan, sekitar ya setengah jam atau setengah jam lah gitu. Lama juga ya. Udah akhirnya pas gue jalan sampai pintu rimba nih, gue kumpul lagi nih ceritanya nih sama rombongan gue ya. Kumpul sama rombongan gue, kita jalan di situ. Perjalanan dari pintu rimba ke pos 1 itu ya gua bilang cukup lumayan masih aman lah ya. Masih aman. Nah setelah dari pos 1 ke pos 2 ini ternyata gua itu emang udah agak sore nih Kak. Udah hampir maghrib lah kalau nggak salah tuh. Padahal sebenarnya durasi dari base camp ke pos 2 ini harusnya berapa jam itu ya? Harusnya nggak sampai lama banget ya. Itu kok gue sampai sore loh. Dan ternyata emang ada salah satu peserta gua juga itu emang agak lambat juga jalannya kan. Nah kebetulan emang posisi gua itu kan gua di belakang. Gua selalu jadi ya bisa dibilang sweeper lah ya, sapu bersih itu di belakang. Nah karena emang waktunya juga gua pikir udah mau gelap, gua takut kena malam juga nih. Udah akhirnya di situ gua sisa sekitar 5 orang. Di belakang tuh Bang posisinya. Jadi peserta gua yang lain udah cabut, gua sisa 5 orang. Di situ cewek 2, cowok 3. Sisa itu termasuk gua ya. Nah akhirnya gua putusin di situ buat trek duluan nih Kak. Karena emang gua di posisi belakang, gua itu biasanya suka bawa tenda nih satu. Jadi tenda yang lain naik duluan, gua bawa satu di belakang karena buat antisipasi juga kan. Nah akhirnya pas sudah mau maghrib itu gue putusin buat cabut duluan. Jadi gue mikir gini loh, kalau seandainya nih gue paksain sampai ke pos 3, karena kan emang gue pengen camp di pos 3 nih tadinya. Kalau gue paksain ke pos 3 kayaknya nggak mungkin nih. Karena yang rombongan terakhir ini nih emang ada yang drop posisinya kan. Nah kira gue cabut bawa tenda, rencana gue mau bukain tenda nih di jalur, rencana ya. Pas gue cabut sendiri tuh, ini tiba-tiba ada satu rombongan gue cewek, itu lagi diri di pinggir jalur. Yang di belakang tadi itu? Bukan. Yang udah duluan? Yang udah duluan.
Jadi yang kayak tadi gue bilang, ada salah satu peserta gue itu yang gampang banget kesurupan. Nah akhirnya gue ketemu dia tuh di jalur. Gue tanya, lu ngapain di sini, ya kan? Enggak bang, gue sengaja nungguin lu, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, gue udah paham nih. Jadi biasanya gini loh, biasanya dia itu sering ikut gue, ya kan, di trip gue. Jadi setiap kali dia kena di kesurupan kayak gitu, itu selalu gue yang nanganin. Setiap dia kali kena kesurupan tuh. Makanya pas dia ketemu gue di jalur, mungkin kayaknya dia udah feeling nih. Udah feeling dia bakal kena. Gitu ya. Iya. Ya udah akhirnya di situ gue udah paham. Gue ajak jalan lah. Gue bilang ya udah kita jalan aja lah. Yang lain kemana nih? Yang lain udah duluan bang. Itu ada kok di atas, dia bilang gitu kan. Gue jalan sama dia itu persis di atas Lembah Manding. Jadi pos 2 atasnya itu ada Lembah Manding namanya ya. Kalau di Gunung Merbabu ya, via Swanting. Nah pas gue sampai di rombongan gue semua, itu kebetulan emang lagi pada break nih, rombongan gue nih. Semuanya lagi pada break. Akhirnya gue pun ikut break di situ sama dia berdua. Yang di Lembah Manding itu ya? Di atas Lembah Manding. Nah pas gue break, gue rencana mau buka flashlight nih tadinya kan. Karena gini loh, anak-anak ini emang udah pada kecapean semua. Jadi gue nggak bisa maksain juga ya. Gue nggak bisa maksain, rencana gue mau buka flashlight. Pas gue cari lahan di atas nih, jadi gue agak sedikit naikkan ke atas tuh. Gue nyari lahan itu nggak ketemu. Dan kebetulan ada sedikit space lah ya paling buat satu tenda lah cukup ya. Gue nemu lahan di situ, akhirnya gue bukain flashlight nih. Itu posisinya abang sendiri tuh yang bikin flashlight apa gitu? Akhirnya gue ngajak teman. Gitu. Gue ngajak satu teman buat bukain flashlight tuh. Pas gue naik, itu gue baru buka keril ya. Gue keluarin tuh flashlight gue tuh. Tahu-tahu ada yang teriak nih dari bawah. Bang Obay gitu. Gue refleks langsung buka. Pas gue tuh, kenapa nih rombongan gue kan? Gue turun tuh, gue tinggal tuh flashlight di atas. Akhirnya temen gue yang nerusin. Gue bilang udah terusin ya, gue ngecek ke bawah dulu. Nah pas gue ke bawah, itu ternyata temen gue yang tadi nih nunggu di jalur. Ketemu itu ya? Iya. Dialah yang kesurupan. Akhirnya pas gue nyampe situ, itu lagi ditangani nih sama pendaki lain ya. Ditangani pendaki lain, gue agak minggir nih sedikit karena pikir gue nih dia udah ditanganin kan. Pas gue lagi liatin dia, tahu-tahu teman gue yang satu lagi nih, maksudnya masih rombongan gue juga, kena juga dia, cewek juga yang kena. Ya udah akhirnya pas gue nyadarin yang baru kena ini, pindah lagi nih ke cewek lagi. Akhirnya di situ total yang kesurupan ada 4. Nah akhirnya gue sadarin tuh ya satu-satu ya. Jadi yang satu udah sadar nih, yang satu udah sadar, sampai akhirnya sadar semua nih udah. Tadi totalnya ada berapa? 4 orang ya? 4 orang. Cewek semua tuh bang? Iya, dan kebetulan ternyata di 4 orang ini itu lagi halangan semua kan. Pantes ya. Lagi halangan semua ya. Mungkin kalau di gunung itu ya, kalau emang lagi halangan di bawah bengong sedikit ya udah langsung. Iya, riskan ya? Riskan banget. Nah, akhirnya pas sudah sadar semua tuh peserta nih gue suruh naik semua nih kak. Yang tadi break itu ya? Yang tadi break. Karena emang posisi flashlight gue ini udah kegelar. Jadi ternyata satu tenda kegelar nih. Itu muat tuh satu tenda ternyata dibuka sama temen gue. Sekalian flashlightnya digelar juga. Dan akhirnya posisi tenda yang diri ini itu buat temen-temen gue yang tadi pada kesurupan tuh. Jadi masuk ke dalam tenda semua. Selebihnya gue gelarin matras sih di depan tenda ya. Jadi itu benar-benar ya udah yang lain di depan tenda. Karena emang gue pikir juga itu udah urgent banget ya, maksudnya buka tenda di situ. Udah gitu ternyata pendakian di Gunung Merbabu itu emang lagi penuh. Itu sampai di jalur pun gue mau buka tenda aja susah. Jadi emang benar-benar ngelebihin kapasitas lah. Padahal dia sendiri itu kalau dipikir itu dia punya kota tersendiri loh Gunung Merbabu. Misalkan kuotanya 500 orang nih per hari. Nah itu ternyata emang lebih sampai ribuan. Itu lagi long weekend apa gimana sih bang? Itu kayaknya long weekend deh waktu itu. Karena emang habis lebaran sih kalau nggak salah deh. Habis lebaran emang lagi rame-ramenya ya.
Nah akhirnya pas yang lain udah dipasukin ke dalam tenda tuh, ada satu cewek, satu peserta gue cewek tuh, dia nggak mau di dalam tenda lah. Itu yang mana nih, yang tadi trouble gitu atau enggak? Yang kesurupan 4 orang ini. Oh gitu. Jadi yang 4 orang ini kan gue masukin ke dalam tenda semua. Ternyata ada satu cewek nih, itu dia nggak mau di dalam tenda, dia lebih milih tidur di luar. Iya. Akhirnya pas gue tanya, kenapa lo nggak mau di dalam? Enggak bang, gue di luar aja. Soalnya ya gue nggak bisa nyebutin namanya ya. Soalnya si A itu mukanya gue lihat muka nenek-nenek. Serem banget. Jadi ada 3 peserta nih yang di dalam sisahan, itu salah satunya yang dia lihat mukanya kayak nenek-nenek. Gitu. Makanya dia nggak mau di dalam situ, lebih milih tidur di luar. Nah akhirnya pas udah kondusif nih posisinya, nah itu kebetulan gue emang kehabisan air Kak. Jadi dari atas lembah Manding itu kita bakal nemuin mata air di atasnya. Akhirnya gue ngambil tuh ke atas itu. Itu abang sendiri tuh? Itu gue ditemenin sama temen gue 2 orang, jadi bertiga gue ngambil air bertiga. Posisi jam berapa tuh? Posisi itu ya sekitar jam 7:30-8an lah, habis isya lah gitu ya. Gue cabut tuh bertiga. Nah di situ pun gue sebenarnya ada perdebatan juga sih ya, maksudnya dari tim gue lah ya. Dari tim gue kebetulan itu kru gue juga. Jadi emang masalah air ini dia agak sedikit bingung nih, karena emang lumayan jauh kan ngambilnya. Jadi ya agak ada perdebatan juga lah. Sampai akhirnya gue yang mutusin buat ngambil air itu. Cuman di situ gue bilang sama mereka, kalau emang gue yang ngambil nih air, berarti lo siap tanggung jawab nih ya yang ada di tenda sini. Maksudnya yang ada ya rombongan gue lah di situ ya. Nah pas gue tinggal tuh bertiga, itu gue berangkat jam 8:30 kalau nggak salah tuh. Akhirnya gue berangkat jam 8:30 tuh. Gue berangkat bertiga, ternyata emang jauh juga lumayan jaraknya. Dari posisi gue buka tenda ya, itu lumayan jauh. Dan ternyata pas gue sampai di mata air itu, gue bingung nih, kok banyak banget pendaki di mata air. Ya kan? Yang gue tahu itu posisi keran di mata air itu emang agak mojok posisinya ya. Nah pas gue samperin ke posisi mata airnya itu tuh kerannya, ada salah satu pendaki itu bilang, bang mau ngambil air ya? Dia bilang gitu. Iya bang, itu bang antrinya di situ bang. Itu pas gue liatin ternyata banyak nih aqua nih, berjejer nih di bawah. Orangnya nggak ada, jadi aquanya doang. Orang gitu. Pada minggir, jadi aquanya yang antri. Itu buat ngambil air doang loh. Itu aku udah panjang banget. Ih gila, gue bilang kan sampai jauh banget nih. Berarti gue harus ngantri di situ bang ya? Iya bang, dari sono bang. Oh, udah gue taruh tuh kan. Botol gue bawa 5 botol kalau nggak salah tuh. Gue taruh tuh botol. Ntar yang ini udah ngambil botol. Jadi bukan orangnya yang ngantri, tapi botolnya yang ngantri. Nah di situ gue saking lamanya ngantri itu, selesai gue jam 1 malam. Dari 8:30 sampai jam 1 malam gue baru selesai. Balik ke situ. Baru selesai ngambil air. Nah pas gue balik lagi ke tempat tenda gue, itu jam 2-an. Jam 2 gue baru sampai tenda lagi. Nah ternyata emang sebagian peserta gue itu, rombongan gue lah ya, sebagian emang udah ada yang tidur. Dan sebagian lagi ada yang masih bangun. Dan ternyata ada salah satu teman gue bilang, bang parah bang, dia bilang gitu. Gue bilang parah kenapa? Tadi pas lu tinggal, wah itu benar-benar banyak kejadian bang, dia bilang gitu. Gue bilang coba lu ceritain deh kejadiannya gimana. Dia bilang jadi pas gue tinggal, itu banyak teman-teman gue yang dikerjain di situ. Jadi banyak yang digangguin. Jadi bukan yang 4 orang tadi doang gitu? Bukan. Jadi ya hampir dibilang hampir semua peserta gue lah di situ ya, itu banyak yang gangguin. Sampai ada cowok peserta gue juga, dia itu bisa ngeliat. Pas dia lihat ada sosok nenek-nenek di depan tenda gue lah ya. Itu posisi lagi duduk loh, di depan tenda. Sampai akhirnya dilawan sama dia. Dia bilang, lu mau ngapain di sini? Sono lu pergi, jangan gangguin. Pas dia mau maju tuh, habis bilang kayak gitu dia mau maju tuh, mau nyamperin. Itu langsung mental ya. Langsung mental.
akhirnya kayak orang pingsan gitu, dia bilang sih. Kalau kata temen gue ya, kayak orang pingsan, dia nggak kuat ngelawannya. Terus ada juga peserta gue juga cewek, pas tidur di depan kesit itu kan emang kita kebuka tuh, maksudnya nggak di dalam tenda kan. Itu kakinya ada yang narik-narik loh dari pinggir jurang. Itu pinggirnya itu emang kebetulan jurang. Jadi posisi tenda gue pun emang agak turun posisinya, jadi nggak bener-bener rata gini, enggak ya. Nah akhirnya pas sudah dari cerita kayak gitu, ada temen gue pun bilang itu yang tadi cewek 4 kesurupan ini, itu salah satunya nih gampang banget kena nih di dalam tenda. Jadi dia lagi yang kena gitu. Gue juga nggak tahu kenapa, apa karena dia lagi halangan gitu ya. Gue nggak tahu juga tuh, pokoknya di laporannya kayak gitulah ke gue. Udah akhirnya di jam segitu, di jam 2 itu peserta gue pun belum makan jadinya. Karena emang gue air juga kehabisan, dan posisi masak pun itu gue yang masak. Waduh, abang semuanya dong yang handle ya. Jadi mereka itu ya benar-benar nungguin gue sampai gitu loh. Udah akhirnya gue buru-buru tuh kan masak di jam 2 itu. Selesai masak itu jam 2:30. Nah 2:30 itu emang udah waktunya gue buat summit, buat muncakin ya. Nah itu gue sempat penasaran nih kak. Jadi pas gue lagi masak itu gue ditemenin sama temen gue nih, 1 orang nih, cowok. Kok mata gue arahnya ke belakang tenda terus. Jadi gue sambil masak nih, ini liatnya sono aja gitu ya. Mata gue tuh pengennya ke sono aja ngeliatnya. Gue bilang ada apaan nih. Tapi emang cuaca bagus, maksudnya lagi cerah kan. Terus gue lagi masak lagi, kok mata gue ke sono terus, ada apaan nih kan. Udah akhirnya masakan matang, gue bangunin nih anak-anak. Gue bangunin, dia pada makan, sekalian prepare buat summit. Nah sebagian peserta gue itu ada beberapa cewek lah ya, dia minta buat buang air. Nah akhirnya dia minta buat temenin nih sama gue nih. Dia bilang, bang temenin gue bang buang air. Nah kebetulan emang gue juga di situ udah nggak ada persiapan buat toilet kan. Akhirnya gue bilang, yaudah kencing aja di belakang tenda nih. Ya kan, karena emang masih malam juga, maksudnya masih gelap ya, jam 3 malam loh. Gue temenin lah di situ di belakang tenda tuh. Gue cuman bawa tutupannya pakai SB lah ya. Jadi SB gue lebarin tuh, gue tutupin tuh pakai aling-alingan itu doang tuh. Padahal kalau misalkan ada pendaki yang dari bawah lewat, itu mungkin kelihatan ya. Cuman gue tutupin akhirnya. Nah, posisi emang agak turun nih. Lanjut. Nah pas dia buang air, itu gue sempat bingung tuh. Itu gue udah nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu ya. Maksudnya gue bener-bener ya nyeker aja gitu, nggak pakai apa-apa. Dia bilang tuh, bang ini nggak apa-apa bang, kaki lu kena bang airnya, dia bilang gitu kan. Aku udah bodo amat ya. Gue bilang ya udah nggak apa-apa kak, santai aja kok, gue gituin kan. Pas banget nih gue lagi megangin madep belakang ya. Pegangin kan pas banget nih lewat nih anget-anget ya gue. Gue pikir apa ya anget-anget kan, ces saya gitu kan. Kak serius nih nggak apa-apa nih. Iya udah nggak apa-apa, enak kok anget gue gituin. Akhirnya gue bercandain, oke yang satu udah lewat kan. Tahu-tahu ada yang minta lagi nih, bang temenin gue pipis bang. Gue temenin lagi nih 1 orang. Pipis lagi, itu kaki gua kena lagi, ya ampun. Nyeker lagi gitu ya. Nyeker lagi, malah posisi turun itu emang agak licin kalau kena air jadinya. Itu gua udah hampir jatuh loh, udah. Cuman gua tahanin kan. Udah akhirnya pas dia selesai itu, nah ini ada 1 cewek terakhir, dia minta pipis juga. Dia bilang, bang gua juga dong bang sekalian, ya kan. Ya udah akhirnya gua temenin. Nah pas gua temenin sama posisinya pun airnya itu kena kaki gua. Masih kena ya, masih kena kaki gua. Cuman di situ, jadi dari pertama yang pipis, yang kedua, nah yang ketiga ini gua baru enggak. Jadi pas yang ketiga ini, gua kepikiran nih, gua langsung nanya, lu nggak lagi haid kan, maksudnya lagi halangan gitu kan? Ya bang, gua lagi halangan bang. Dia bilang kayak gitu tuh, maksudnya jawab kayak gitu. Gua sampai bilang serius lu lagi halangan? Iya bang, emang kenapa bang, nggak boleh ya? Dia bilang gitu. Ya akhirnya gua ngademin suasana ya. Gue bilang ya nggak apa-apa sih, cuman memang ada caranya gue gituin kan. Yaudah deh lu cabut deh ke tenda deh, siap-siap buat summit nih. Ya, Itu gue langsung buru-buru ngambil air ya,
niat gue nih gue mau siram. Jadi gue mau gali dulu gitu kan, pinggirannya tuh. Setelah gue uruk tuh langsung gue siram. Niat gue kayak gitu. Itu pas gue ngambil air, hitungan detik gue balik lagi udah jadi belatung. Serius itu bang? Serius. Belatung, makanya mungkin gini ya, gue sempat dengar juga. Jadi kalau emang orang mau buang air kondisi lagi head gitu ya, apa mau boker, apa mau pipis gitu kan, itu emang ada caranya. Kayak misalkan digali dulu gitu kan. Iya. Selesai digali, ntar diuruk lagi. Nah ini gue bener-bener ngalamin itu kejadian posisi buang airnya dia nggak digali dulu gitu ya. Itu jadi belatung. Ternyata itu emang nyata. Serem banget itu bang. Akhirnya di situ pun gue nggak terlalu panik ya. Gue nggak cerita ke siapapun dan yang pipis terakhir pun gue nggak bilang ke dia. Bener-bener gue tutup semua di situ. Jangan sampai peserta gue tahu nih masalah itu. Ya udah akhirnya gue bawa asik aja tuh di situ. Akhirnya gue bilang ya udah ya samit. Nah di perjalanan summit gue itu emang kan akses sampai ke puncaknya emang masih jauh. Paling dari Lembah Manding itu sampai puncak bisa sekitar 4-5 jam lah ya, masih jauh. Karena kan harus ngelewatin pos 3 dulu, harus ngelewatin sunrise camp dulu gitu kan. Nah akhirnya kita jalan, jadi sebelum mata air, jadi gue naik turun tuh, yang tadinya gue udah ke mata air nih, gue turun, summit gue ngikut lagi. Iya. Udah akhirnya pas di posisi sebelum mata air itu ada tanjakan webbing juga. Nah jadi pas di tanjakan webbing itu ada temen gue yang gampang kesurupan tuh. Yang pas sore ketemu gue, itu dia sempat ngeliat di posisi webbing nih ya. Itu di ujung webbing, itu dilihat sosok kuntilanak lagi duduk. Aduh merinding banget gue bang. Terus. Jadi pas kita lagi narik webbing nih, itu ada kuntilanak duduk di ujung talinya. Ya mungkin kalau kita yang nggak lihat ya kita biasa aja. Tapi kalau yang lihat itu loh, dia mikirnya, ini gue maju apa enggak ya? Maju apa enggak? Pasti kayak gitu loh. Pastilah. Itu dia sempat ngeliat kayak gitu di situ. Udah akhirnya pas dia bilang tuh ke gue, bang, ntar dulu bang, jangan jalan dulu. Gue bilang kenapa emang? Itu bang di ujung tali bang, nih bang. Oh gue udah paham tuh pas dia ngomong kayak gitu. Terus masih ada enggak? Udah bang udah nggak ada. Yaudah ya lanjut lagi jalan lah gue lanjut tuh. Sampai akhirnya gue sampai di Sabana 1, Sabana 2 ya. Nah di situ pun emang udah banyak yang drop. Sampai akhirnya cuma beberapa orang doang yang sampai tembus ke puncaknya. Jadi nggak semua tuh? Nggak semua. Nah akhirnya kita pun turun nih dari puncak nih, sampai tenda lagi itu sekitar jam 11-an lah kalau nggak salah ya. Jam 11 itu kita udah sampai ke tempat tenda lagi tuh. Nah ternyata di situ pun teman gue yang tadinya banyak yang kena tuh di tenda itu, akhirnya ada yang kena lagi nih pas gue sampai tenda. Sempet kena lagi satu orang, di orang yang sama juga, masih di antara 4 orang ini. Nah kena lagi, akhirnya kita sadarin dan kita turun sekitar jam 12 kalau nggak salah ya. Itu jam 12 siang? Jam 12 siang kita udah mulai turun tuh ke arah base camp. Dan sampai base camp itu ya masih sore sih, masih jam 4-an kalau nggak salah ya. Dan ternyata pas kita sampai base camp nih itu banyak cerita. Oh gitu. Jadi dari rombongan gue ini, si A cerita katanya pas waktu kejadian maghrib itu, jadi yang pas kena cewek itu ternyata hampir mau kecebur jurang. Bukan kecebur sih sebenarnya, dia mau lompat. Jadi pas dia lihat ada kayak trekking pole gitu ya, atau kayak tongkat gitu ya, itu posisinya mau diambil gitu. Mau diambil, iya. Posisi itu benar-benar di pinggir jurang. Jadi dia pikir tuh itu trekking pole gitu. Trekking pole dia, ternyata bukan. Itu kayak kayu doang gitu ya. Cuman posisinya di pinggir jurang. Akhirnya ditarik tuh sama teman gua. Itu, nah pas posisi di tenda juga banyak yang kena tuh. Ternyata di dalam tenda itu masih ada pembalut yang belum dicuci di dalam tenda. Pantes ya. Makanya selama semalaman itu ya maksudnya banyak yang kena di dalam tenda itu.
Jadi yang pas apa sih abang ngambil air ya, kalau nggak salah. Nah itu kan katanya tadi itu banyak kejadian-kejadian juga ya. Itu. Nah itu mungkin ya sebabnya ya. Sebabnya mungkin itu juga. Dan kenapa gue bisa fokus mata gue ke belakang tenda terus, ya mungkin salah satunya itu juga. Iya sih. Mungkin ini kali ya dari pesertanya itu juga nggak ada apa sih, nggak ada info gitu ya. Dia diam aja mungkin ya. Iya. Akhirnya dari banyaknya cerita-cerita itu, ya udahlah pikir gue, untungnya kita udah sampai base camp nih. Ibaratnya ini cukup jadi pembelajaran buat kita aja lah, begitu. Nah mungkin cuma itu aja sih Kak cerita gue di video ini ya. Ya mungkin siapa tahu kita juga bisa ke sana lah ya. Bisa apa maksudnya naik ke Merbabu juga, cuman jangan sampai kita kena hal-hal mistisnya ya kan. Cukup kita jadiin pengalaman aja, oh ternyata begini ya Merbabu ya. Oh ternyata ada tempat-tempat yang buat mistisnya juga gitu kan. Ibaratnya cukup kita jadiin ya pengalaman lah dari kita cerita kayak gini gitu kan, sharing kayak gini kan kita jadi tahu nih tempat-tempat yang emang dilarang atau hal-hal yang kayak yang tadi ya, yang kayak pembalut kayak gitu ya. Itu kan emang harus benar-benar kita jaga banget. Terus juga buat rombongan gue tuh kan ada yang pas waktu buang air, kan dia nggak bilang tuh kalau dia lagi halangan. Makanya pas gue mau siram atau berubah jadi belatung itu ya. Nah itu maksudnya ya gue percaya nggak percaya sih sebenarnya ya. Tapi kalau emang lu mau coba nih, misalnya lu naik gunung nih, lu mau coba, gitu kan, lu lagi halangan nih, yaudah lu buang air, lu mau coba, maksudnya kita coba nih, bener nggak nih berubah, gitu kan? Nggak mau sih bang gua. Tapi kalau emang kita nggak berani kayak gitu ya, udah cukup kita ikutin aja sih, maksudnya aturan yang ada, gitu kan, kita hargain kan, kita hormatin lah, maksudnya penghuni-penghuni yang ada di situ kan. Intinya jangan sembarangan lah kita kalau emang buang air gitu kan. Jadi mungkin pembelajarannya juga gini kali ya bang, kalau misalkan bagi yang wanita gitu ya, kalau misalkan lagi dapet tuh harusnya diinfokan dulu kali ya. Jadi itu pas yang lagi dapet itu sebelumnya nggak ada info gitu kan? Itu nggak ada info, tau-tau pas udah di kejadian semua baru taunya gitu. Makanya kayak masalah pembalut yang belum dicuci pun itu nggak ada info ke guanya. Udah dia asal main taruh aja di dalam tenda. Pantas yang di dalam tenda terus nih yang kena. Itu. Oke, jadi itu aja ya sedikit sharing dari gua, cerita pengalaman gua waktu pendakian ke Gunung Merbabu. Jadi buat teman-teman nih yang emang mau nyoba naik gunung ataupun emang mau gabung nih di pendakian gua, bisa langsung cek di Instagram gua aja, Bekasi Pencinta Alam. Nah, terus juga nih buat air mineral Gaza ini juga itu ada Instagramnya ya, nanti kita taruh juga tuh di linknya ya, linknya di deskripsi. Apa kira-kira tuh Kak nama Instagramnya? Namanya itu Gazawater_. Gazawater_. Nah itu ya buat teman-temannya, nanti kita taruh di deskripsinya aja ya. Nah terus buat teman-teman juga yang mempunyai cerita mistis ataupun pengalaman tentang seputar pendakian, bisa langsung join aja di channel gue ini ya. Jadi kita bisa ngopi-ngopi bareng di sini ya. Nah, di sini gue nggak ada niat buat nakut-nakutin, tapi justru kita ambil sedikit pembelajaran tentang seputar pendakian ya, khususnya buat di mistisnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pendakian, minimal kita bisa tahu, bisa paham, bisa menghargai lah apa yang ada di alam ya. Oke, Kak Winda mungkin itu aja ya. Terima kasih buat udah nemenin gue di cerita kali ini ya.